Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jQuery lagi, yang dimana kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya menginput form input secara otomatis. Jadi, dia akan terinput ini, nama penulis ini akan terinput secara otomatis ketika saya memilih salah satu data yang ada di select option ini. Jadi, misalkan ini love story. Nah, seperti ini. Nah, dia akan terisi secara otomatis nama penulisnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan tidak tergantung pada select option, tetapi tergantung pada autocomplete. Jadi di sini bukan select option, tapi autocomplete. Nah, itu seperti apa caranya, ikuti terus video ini. Nah, ini dia ya autocomplete. Jadi ketika kita inputkan satu huruf, ya, dia akan menampilkan keseluruhan nama buku yang ada di file atau yang tersimpan di dalam database. Nah, sebelumnya, untuk memanggil JavaScript, kita kan menggunakan event. Entah dia itu onChain, onKey, up, onClick, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan saya menggunakan onChain, karena dia tipenya autocomplete itu kan sedikit tidaknya mirip dengan select option. Nah, kalau kita gunakan onChain, kemudian saya panggil function yang ada di JavaScript, ya, pilih buku ini untuk bisa mengisi nama penulis secara otomatis. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan klik link di pojok kanan atas. Ini dia functionnya untuk menampilkan nama penulis secara otomatis. Nah, kan seperti itu. Jadi ketika kita pilih salah satu nih, misalkan love story, kan dia nggak mau nih. Kemudian saya klik di mana aja nih, misalnya kursornya, saya klik, baru dia muncul. Nah, gimana caranya supaya dia itu tertrigger? Jadi kita nggak perlu klik lagi untuk dapat menampilkan nama penulisnya. Kalian ada nggak sih yang kayak gini? Ini tuh bener-bener buat pusing cuma gara-gara ini doang. Dan setelah berbagai sumber terlewati, ada satu sumber yang sangat-sangat paten. Saya nemunya di Stack Overflow, yang ini. Nanti linknya akan saya sertakan di description box. Ini linknya. Ini dia answers yang ini. Kita akan pakai yang dari select sampai ini, ya. Kemudian change-nya ini nggak saya pakai. Jadi source, select, sampai tutupnya. Nah, setelah dibawa ke codingan saya, jadinya seperti ini ya. Jadi saya setelah min length, ingat tambahkan koma. Kalau nggak mau jalan nanti. Kemudian select function event UI. Jadi ini tuh kayak kalau mau ngejalanin event baru di autocomplete, caranya itu seperti ini. Ini ada dokumentasinya di autocomplete itu sendiri di websitenya. Kemudian $ID trigger blur. Kemudian ini ID buku ini didapat dari nama gininya ya, nama input text-nya. Nah, kemudian setelah itu kita baru letakkan function untuk dapat menampilkan nama penulisnya. Nah, untuk dua ini, jadi ini maksudnya ketika dia berubah maksudnya keubah di dalam HTML-nya. Jadi misalkan kita pilih salah satu, dia akan ke-trigger pertama, ke-trigger nilainya. Kemudian ketika sudah trigger nilainya, barulah kita akan file nilainya atau mendapatkan nilainya berupa value. Setelah didapatkan nilainya, barulah kita akan menjalankan function pilih buku, yang dimana dari value yang didapatkan dari triggernya ini yang akan digunakan di dalam function pilih buku. Jadi dari sini ya, sampai ini aja. Kalian nggak usah tambahkan onChain lagi di dalam input text-nya, karena sudah onChain-nya sudah, atau function JavaScript-nya itu sudah dipanggil di sini. Oke, kita jalankan ya. Kita back. Ini ya misalnya. Oke, dia otomatis ya, tanpa saya ada klik apapun. Kita ganti. Saya klik sekali, dia mau keganti.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.